Haleluya. Haleluya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Tentunya untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita. Bapa, Engkau yang kami rindukan. Taruh kami dekat padamu Tuhan. Agar kami mengenal hati-Mu. Agar kami tahu apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan pujian ini. Bapa, Kau ku rindu. Bapa, Kau ku rindu. Dalam hidupku, Bapa, ku dambakan selalu senangkan-Mu, taruhku dekat
bersama-sama angkat kedua tangan kita. Di hadapan Tuhan kita nyatakan, ku rindu pribadimu, ku rindu mengenalmu, ku rindu hadiratmu, ku rindu menyembah, ku rindu pribadimu, ku rindu mengenalmu, ku rindu hadiratmu, ku rindu menyembahmu, taruhku dekat dengan hatimu, taruhku dalam denyut jantungmu, biar ku tahu apa yang menyenangkanmu, ya Tuhan. Oh, biar ku tahu apa yang menyenangkanmu, ya Tuhan. Oh, biar ku tahu apa yang menyenangkanmu, ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, saat kami rindu akan Engkau. Engkau menyatakan pribadimu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore hari yang indah ini Bapa. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati pribadi-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau Tuhan disenangkan lewat pujian dan sembah kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami semua anak-anak muda di tempat ini, tidak ada satupun kami Engkau lalui Bapa. Semuanya kami menerima kuasa lawatan yang daripada Tuhan pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan sepenuhnya. Dan dengan bersatu hati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita surga melimpah di tempat ini, bahkan Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya kita yang mengucap syukur bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pandang kanan kirinya, sudah kenal satu dengan yang lainnya? Sudah kenal? Oke. Kalau sudah kenal, yuk semuanya keluar dari kursinya masing-masing. Berikan salam sebanyak-banyaknya. Katakan, kita bersuka cita bertemu dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
dan nikmati kasih setia Tuhan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi kita puji tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Katakan pada kanan kirimu, mari kita lebih lagi bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk dipuji. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sudah membebaskan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Semuanya kita berseru. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang memerintah untuk selama-lamanya. Dia katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Dia yang ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Semuanya berseru. Engkaulah Raja atas dunia,
Yesus yang terpuji untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau yang suci Tuhan. Engkau yang maha mulia, yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya Bapa yang kekal, maha kuasa, kuasa. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Dia Tuhan yang maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya milikah Bapa yang kekal, maha kuasa. Kau disanjung sembah, oh surga bumi pun. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita sembah Dia Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Haleluya,
Engkau Allah yang kudus, Kau Maha Kudus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Bagimu pengagungan, bagimu Yesus. Oh Tuhan, hati kami memuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertahta, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bernyanyi haleluya, sebab Engkaulah Tuhan yang kudus, Kau yang maha kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, dan pujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang maha mulia, Engkau Tuhan yang maha suci, yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Engkau Tuhan di atas Amin. segala-galanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan luar biasa. Amin. Perkasa di bumi, di surga, tiada Amin. sepertimu Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, kemuliaan, hormat dan pujian kami hanyalah bagimu. Kami bersyukur buat waktu hari yang indah Kau berikan Amin. Tuhan, sehingga kami bisa datang menghampiri tata suci-Mu Tuhan Yesus. Amin. Untuk memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus, pemuda-pemudi, remaja ini Amin. dalam nama Yesus. Supaya firman Tuhan ini memberkati, menguatkan, meneguhkan Amin. mereka, memperlengkapi setiap mereka Amin. Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam Kuasa nama Yesus. pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan Amin. luar biasa. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. dalam nama Yesus kami nikmati hadirat Tuhan, kami nikmati Amin. kehadiran-Mu. Kami mengalami pertemuan dengan Kau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu hingga pada akhirnya. Lawatan Amin. Tuhan terjadi dengan luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, Dalam nama pengacau, Yesus. pikiran membara, tidak mengerti firman Tuhan, gelisah. Dalam nama Yesus Dalam kami nama usirkan Yesus. semua. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami bersati melepaskan kuasa Roh Kudus Amin. bekerja di tempat ini. Haleluya.
dalam nama Yesus menguasai segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Ya, kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Untuk itu pemuda-pemudi mari hargakan kehadiran Tuhan ya. Tetap bersekutu dengan Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan siap untuk memberkati, untuk melawat, bahkan untuk mengurapi. Nah, setiap saudara itu pasti. Nah ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Nah, yang selalu baru setiap hari ya. Bahkan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dunia bukan milik kita, puji nama Tuhan, biar ini semakin melekat di dalam kehidupan kita ya. Terlebih lagi untuk pemuda-pemudi, puji nama Tuhan supaya saudara semakin menjauhi dunia ini dengan segala ininya ya, segala yang ada di dalamnya, itu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah ya, dan semakin memberikan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan untuk itu, pasti akan terjadi perubahan ya dalam kehidupan setiap pemuda-pemudi remaja ya. Bukan semakin menurun ya, harus semakin bertambah-tambah. Puji nama Tuhan. Mari semuanya fokus pada firman Tuhan, tentu handphonenya dinonaktifkan ya. Kita baca yuk 1 Yohanes 2:16 sampai 17. Semuanya tertuju pada firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan ya. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Tuhan itu adalah Allah. Puji nama Tuhan. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2:16 sampai 17. Haleluya. Nah, supaya firman Tuhan ini di hati kita ya, tidak hanya di layar atau di handphone tapi ada di hati kita. Nah, supaya kita bisa menghidupinya. Nah, 1, 2 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ya, nah ini saudara satu perjuangan bagi setiap anak-anak Tuhan ya. Karena kita berada di dalam dunia yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah itu semuanya berasal dari dunia dan ditawarkan bagi setiap pemuda, bagi setiap pemudi. Nah bagaimana? Nah saudara bisa memenangkan peperangan ini, memenangkan perjuangan ini. Nah tentu saudara harus hidup di dalam Tuhan. Tidak setengah-setengah ya, tetapi sepenuhnya harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya dunia ini bisa saudara tinggalkan. Dunia ini bisa saudara lepaskan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Karena saudara ini spesial. Haleluya. Haleluya. Nah spesial saudara karena sudah dipilih Tuhan, karena sudah menjadi anak Tuhan. Nah jadi harus mengasingkan diri dengan dunia, dengan segala yang ada di dalamnya. Walaupun saudara masih ada di dalam dunia ini. Tetapi kita diperlengkapi oleh Tuhan, kita tidak sendiri. Haleluya. Nah katakan saya tidak sendiri di dunia ini. Ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya yang setia menyertai, menolong saya. Haleluya. Nah ya, jadi saudara harus yakin tentang itu. Nah ya, jadi tidak sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang menyertai. Bahkan ada dalam hidup saudara, makanya bisa memenangkan peperangan di dalam dunia ini. Ya, saudara kan tahu Yohanes 10 ayat 10, Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Sangat keji. Musuh kita itu sangat keji saudara. Dan musuh kita ini masih ada di dalam dunia. Musuh kita itu siapa? Musuh kita siapa? Musuh kita siapa Yeski? Musuh kita siapa? Yang kencang suaranya. Musuh kita siapa? Iya, iblis. Nah ya, musuh kita saudara dituliskan bahkan dikatakan dalam kitab Efesus. Yaitu mereka tuh ada struktur saudara ya, rapi.
Jadi tidak main-main musuh kita ini. Jadi kalau anak Tuhan main-main nyantai, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan sambil-sambilan atau sambi-sambi ya. Karena ada ibu-ibu berkata, maaf ya Bu ya, saya sambi ya karena saya lagi mengerjakan ini. Nah misalnya saudara mungkin dia lagi nelpon atau lagi balas WA. Nah ya maaf ya Bu ya, saya sambi ya. Nah jadi nyambi-nyambi, tidak sepenuhnya. Tidak seperti itu saudara kalau mau ikut Tuhan. Kalau mau hidup di dalam Tuhan ya. Karena yang Tuhan sediakan itu saudara adalah hidup yang kekal. Ya, bahkan untuk anak-anak Tuhan atau setiap orang untuk memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus itu sudah membayar harganya, ya, membayar harganya. Jadi kita harus menghargakan. Nah ya, kemudian setelah Yesus membayar harganya, harga apa yang harus kita berikan? Nah supaya kehidupan kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan itu bisa menjadi milik kita. Nah ya, jadi ada perjuangan, haleluya. Ada perjuangan, ada peperangan karena kita punya musuh. Efesus 6 dikatakan saudara, musuh kita itu yaitu ada strukturnya, pemerintah-pemerintah jahat di udara. Kemudian apa saudara? Penguasa-penguasa gelap yang ada di udara. Sudah itu apa? Roh-roh jahat yang ada di udara. Ada 3 atau 4, coba buka dulu Efesus. Pemerintah-pemerintah jahat di udara, penguasa-penguasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ada di udara. Haleluya. Luar biasa. Pemuda-pemudinya Tuhan ini. Dahsyat. Amin. Yuk. Ya, penghulu-penghulu gelap yang ada di udara. Yuk. Efesus 6 ayat 12 saya baca saja. Perhatikan ya. Diperhatikan. Saudara catat supaya saudara punya kebenaran. Nah ya bisa menghidupinya supaya saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Gak biasa-biasa hidupnya. Gak nyambi-nyambi saudara untuk ikut dalam Tuhan ya. Tapi pemuda-pemudi remaja bisa memberikan hidupnya pada Tuhan. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi saudara ada strukturnya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat yang ada di udara. Lihat. Nah, jadi ada strukturnya saudara. Berarti musuh kita ini punya strategi. Ya, punya strategi, ya. Diinikannya dulu saudara, dikirimkannya dulu yang paling bawah yaitu apa? Roh-roh jahat. Nah, ya. Kalau roh jahat ini saudara nggak bisa, nah kemudian nanti saudara akan diutus yaitu apa? Penghulu-penghulunya. Nah kalau penghulu-penghulunya nggak bisa, nanti diutusnya penguasa-penguasanya. Kemudian kalau nggak bisa saudara, yaitu pemerintah. Ya, pemerintahnya siapa saudara? Tentu saudara semua tahu yaitu Lucifer. Nah ya, jadi punya struktur anak-anak Tuhan. Nah ini tadi musuhnya. Jadi saudara bagaimana perlengkapan? Ya, di dalam dunia ini kita ada dan musuh kita itu juga ada. Musuh kita ini sudah punya strategi, ya. Lalu kita punya apa, saudara? Adakah strategi kita? Adakah firman Tuhan? Adakah doa di dalam kehidupan saudara? Atau ikut Tuhan ini hanya nyambi, sambilan? Ya, kalau ada waktu, oke. Kalau enggak. Kalau lagi nyaman, oke. Kalau lagi enggak nyaman, enggak apa-apalah. Nah ya, kita harap dimaklumi saudara. Nah ya, jadi kita yang ini saudara ya, harap untuk dimaklumi. Padahal kebenaran firman Tuhan bukan seperti itu ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi kita hidup di dalam dunia. Nah juga saudara, dunia ini juga ada musuh yang harus kita perangi. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, untuk itu pemuda-pemudi harus terus memperlengkapi kehidupannya ya. Harus memperlengkapi terus kehidupannya saudara ya. Dengan kebenaran firman Tuhan bahkan mengerjakannya dan melakukannya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi dunia ini saudara yang penuh dengan keinginan daging. Kemudian apa keinginan? Ayo dijawab yang kuat. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup ya. Nah itu dikatakan bukan berasal dari dunia. Makanya kita harus memisahkan diri.
dari keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Jadi kita harus memisahkan diri karena itu berasal dari dunia, ya. Bahkan dikatakan saudara 17 dan dunia ini saudara yang ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sedang menuju kepada kelenyapan, sedang berjalan ini. Jadi kalau anak Tuhan bercokol atau hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup tadi, nah bisa nanti terbawa arus dunia yang sedang menuju kepada kelenyapan ini. Nah ya, nah untuk itu saudara, nah anak-anak Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Haleluya. Nah ya harus tetap berjaga-jaga saudara ya. Untuk tidak kompromi, tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita ya. Bahkan firman Tuhan berkata kita ini dijadikan umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tapi semuanya itu memang tergantung kepada kita. Maukah kita hidup di dalam kemenangan tersebut? Ya maukah kita tetap berdiri dalam kemenangan? Atau saudara kita melepaskan kemenangan itu dari hidup kita karena kita nggak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya karena tadi dikatakan 17 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan, ya ingat, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, bukan orang yang melakukan kehendaknya sendiri untuk hidup selama-lamanya, tidak ya. Tetapi yaitu yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya ya. Jadi kita perlu mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Nah supaya kita bisa mengerjakannya, kita bisa melakukannya ya. Saudara kita bisa mengatasi setiap halangan. Kalau kita ada halangan saudara untuk kita melakukan atau untuk hidup di dalam kehendak Allah. Ada hikmat yang daripada Tuhan bekerja dalam hidup kita ya. Jadi kita tidak menyerah begitu saja. Nah ini satu anugerah Tuhan luar biasa ya. Bagi kita pemuda-pemudi remaja. Nah saudara ini kan gak ada maksudnya aniaya. Gak ada ancaman ya. Mungkin ya ini saudara ya. Dari lingkungan atau dari keluarga. Nah tinggal saudara sendiri saja mau datang ibadah atau tidak. Mau ikut Tuhan atau tidak ya. Jadi anugerah Tuhan luar biasa. Nah banyak saudara di luar sana. Bahkan di Indonesia ya. Bukan di luar negeri bahkan di Indonesia. Ada ancaman-ancaman. Ada aniaya-aniaya saudara oleh karena mengikut Tuhan. Jadi mari kita menghargakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mari dilepaskan. Nah ya. Nah segala keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup tadi ya. Karena itu semuanya berasal dari dunia. Bukan berasal dari Bapa ya. Itu berasal dari dunia. Itu yang ditawarkan dunia. Terlebih kepada anak-anak Tuhan. Ya kalau orang yang belum dalam Tuhan. Nah ini gak apa-apa saudara. Ini menjadi kehidupannya. Ya sekarang dunia kan. Nah serba apa saudara ya, serba pamer, semua dipertunjukkan, semua saudara dipertontonkan. Nah ya, nah itu tadi saudara, kenapa itu dari dunia, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu kan yang sekarang saudara yang lagi diinikan, ya dielulukan lah ya. Nah karena saudara itu berasal dari dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan harus melepaskan diri dari hal tersebut. Haleluya. Yang kita cari adalah kehendak Allah. Amin. Karena kita mau hidup selama-lamanya. Ya, kita bukan mau mengikuti apa yang diberikan dunia, tapi kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Amin. Supaya kita hidup selama-lamanya, ya. Terlebih lagi saudara yang masih muda ini. Nah, ya, masih muda. Nah, ada komunitas-komunitas atau mungkin lingkungan saudara, pergaulan-pergaulan saudara. Nah itu perlu dijaga. Nah ya, kalau itu, atau kehidupan pribadi saudara lah ya. Nah kalau itu saudara, ya masih membuat saudara, untuk ini ya, untuk kompromi itu jatuh dalam dosa. Nah mari segera dilepaskan. Haleluya, haleluya ya. Jadi pemuda-pemudi harus mencari kehendak Allah. Ini yang perlu kita perjuangkan ya. Supaya kita mencari dan kita mengetahui apa yang kehendak Allah ya dalam hidupku ya. Apa yang maunya Allah ya dalam hidupku. Nah ini saudara yang perlu kita cari. Yang perlu kita cari supaya kita bisa mengetahuinya dan kita bisa hidup di dalamnya. Amin.
Dan kita mengerjakannya terus menerus. Bukan saudara, nah sesuka hati kita atau maunya kita tidak. Nah ya, tetapi kita melakukannya dengan setia. Amin. Karena ada upah yang menantinya, yaitu hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi luar biasa. Nah ya, upah yang menanti kita. Ya, upah yang menanti kita itu luar biasa, itu sorga, bukan dunia ini saudara. Bukan emas dan perak. Ya, yang akan binasa atau yang kita tinggalkan nanti. Ya, bukan kemewahan, bukan harta, bukan materi dunia ini. Nah, kalaupun kita memerlukan itu saudara ya, tetapi bukan itu yang terutama dalam hidup kita, karena itu nanti kita akan tinggalkan. Karena firman Tuhan berkata kan ini tadi, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sementara saudara ya, dunia ini nanti akan lenyap dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Akan tiba waktunya lenyap saudara. Nah ya, jadi kita nggak perlu, nah ini tadi ya, untuk mencintai saudara, untuk mengasihi ya, untuk memberikan hidup kita kepada dunia ini. Seharusnya kita harus semakin menjauhi dunia ini, bahkan apa yang diberikan, apa yang ditawarkan oleh dunia. Haleluya. Pemuda-pemuda harus berani memberikan hidupnya kepada Tuhan ya. Harus berani memberikan hidupnya kepada Tuhan ya. Jangan hanya berani saudara misalnya, nah ya ini tadi ya, untuk kompromi, untuk jatuh dalam dosa, untuk hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Nah itu enggak pikir panjang lagi, kerjakan aja, lakukan saja. Nah tidak seperti itu saudara ya. Nah tapi kita takut ya, kita enggak mau. Bahkan kita ini berdali-dali, masih tawar menawar. Nah kalau Tuhan meminta hidup kita, meminta hidup saudara untuk diserahkan kepada Tuhan, kita masih berdali-dali, berbantah-bantah, Tuhan aku masih ini, masih begitu, masih A, masih B, masih C ya. Tapi saudara, kalau misalnya melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, nah kita nggak berpikir panjang, nah kita kerjakan, kita lakukan saja, padahal kan sudah menyimpang saudara. Nah ya, sudah menyimpang daripada kehendak Allah tadi. Nah kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, padahal kita mengetahui tentu itu sudah tidak benar. Haleluya. Nah ya, tentu itu tidak menyenangkan Tuhan. Nah ya, hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Padahal kita sudah menjadi anaknya. Kita anak Tuhan ya, tentu kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, untuk itu mari pemuda-pemudi ya, bebaskan hidup saudara dari segala yang ada di dalam dunia ini. Yaitu keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ayo bebaskan, lepaskan hidup saudara. Nah ya, keinginan daging apa? Kemalasan kah? Nah tawar hati kah? Bimbang kah? Keraguan kah? Ketidakpercayaan. Nah itu semuanya kan saudara. Nah ini ya, ini tadi yang ditawarkan dunia tadi, keinginan-keinginan daging kita. Nah ya, untuk kita tidak mau mempercayai Tuhan, untuk kita tidak mau memperjuangkan kehidupan rohani kita. Nah kita ini menganggapnya biasa-biasa saja, atau seperti yang saya katakan tadi, hanya menyambi saja. Nah ya, kalau kita sambil menyambi saudara, nah tentu itu bukanlah kehendak Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kalaupun pemuda-pemudi ada yang saudara kerjakan ya, saudara sekolah, saudara bekerja. Nah ya. Nah oke, puji nama Tuhan, mari saudara kerjakan itu ya. Tapi jangan lupa yang paling utama. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat Mazmur 37 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama, yuk semua membaca ya. Semua membaca, nah simpan langsung di hati saudara ya. Makanya saudara fokus, 1, 2 ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, jadi saudara, dunia ini sedang menuju kepada kelenyapannya. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Ya, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, jadi ini dunia ini untuk sementara saudara. Ya,
tempat kita untuk diproses Tuhan. Tempat kita untuk berjuang, memperjuangkan iman kita, memperjuangkan kehidupan rohani kita. Haleluya. Nah, supaya kita bisa setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Nah ya, kita setia sampai kepada kesudahannya. Bahkan kita melakukan kehendak Allah untuk selama-lamanya ya. Karena dikatakan karena sedikit waktu lagi. Maka lenyaplah orang fasik, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Nah ya, jadi sementara saudara, ya dunia ini sementara. Oke, puji nama Tuhan, masih diberikan waktu, masih diberikan kehidupan, iya kan? Haleluya. Nah yuk pergunakan waktu-waktu yang ada. Ya mari pergunakan saudara ya, mari pergunakan ya. Waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, ayo mari saudara pergunakan. Saudara sekolah, saudara kuliah, ayo mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya saudara capailah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dari kehidupan saudara. Matius 24 ayat 35. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah ya, jadi dituliskan atau diingatkan lagi di perjanjian baru. Langit dan bumi ini, nanti kita keluar ya, saudara lihat dulu langit. Ya, kemudian saudara lihat nanti, daratan saudara. Ya, lihat nanti saudara mau pulang nanti, oh langit dan bumi, bahkan segenap isinya ini akan berlalu. Akan berlalu. Makanya kita kan hanya cuma menumpang di tempat ini. Iya kan? Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Saudara nanti bisa mencapai cita-cita saudara atau mencapai keinginan hati saudara. Mungkin saudara ingin misalnya ya, ingin masa depan yang penuh pengharapan. Nah ya banyaklah keinginan saudara ya. Bagaimana supaya hidup saudara semakin sejahtera. Nah ya. Oke, gak apa-apa saudara ya. Tapi satu hal firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu. Ya, langit dan bumi yang kita tempati, yang kita pijak ini akan berlalu. Bukan tempat kita ini. Tempat kita adalah sorga yang kekal. Ya Tuhan sudah persiapkan. Ingat saudara, Yohanes 14. Yesus pergi ya ke sorga untuk apa saudara? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa di sorga. Karena apa dikatakan aku pergi untuk menyediakan tempat ya supaya di mana aku berada kamu pun berada. Nah ya, jadi Yesus naik ke sorga, pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan yang setia, yang melakukan kehendak Allah. Karena sorga itu mahal saudara ya. Puji nama Tuhan, kita menerima keselamatan ya, supaya kita bisa masuk sorga dengan cuma-cuma. Tetapi saudara, setelah kita diselamatkan, setelah saudara jadi anak Tuhan, harus diperjuangkan ini keselamatan tadi. Haleluya, harus dikerjakan terus menerus. Dikerjakan terus menerus keselamatan ini, dikerjakan terus menerus. Bahkan dikatakan tadi ya, kita harus tahu kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita mengerjakannya, melakukannya terus saudara ya. Setia sampai kepada kesudahannya. Supaya hidup yang kekal, sorga yang sudah Tuhan disediakan itu menjadi milik kita. Haleluya. Nah supaya tidak ada yang gugur nanti di antara anak-anak Tuhan. Ya, tapi Tuhan tetap dapati dia setia, menyelesaikan. Menyelesaikan pertandingan imannya sampai ke garis finish saudara. Seperti Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan ya pertandinganku dan aku menjadi pemenang. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah itu Paulus, kemudian kita bagaimana? Apakah kita mau saudara ya mengerjakan pertandingan kita dan kita menyelesaikannya. Nah sampai kepada garis finish bagaimana? Nah ya sekarang ini kan kita sedang dalam pertandingan ini. Ya kita belum selesai loh. Memang nama kita sudah tertulis di sorga. Puji nama Tuhan. Tapi kan pertandingan kita belum selesai. Haleluya. Katakan dulu kepada kiri kanannya, tepuk dulu pundaknya. Pertandingan kita belum selesai ya. Ayo kita kerjakan terus. Sampai kita menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita berlari. Untuk mencapai garis finish
yang sudah Tuhan Yesus tetapkan bagi kita masing-masing. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Itu kebenaran ya. Itu kebenaran. Nah ya, yang harus dikerjakan ya bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi langit dan bumi yang kita tempati ini akan berlalu. Ya, makanya saudara jangan cintai dunia ini. Nah ya, oke, nggak apa-apa saudara kagum. Saudara misalnya ini ya, jalan-jalan atau menikmati, bersyukur. Nah saudara kepada Tuhan untuk keindahannya. Tetapi jangan jatuh cinta. Ya jadi memikat. Nah ya, kita nggak boleh saudara jatuh cinta kepada dunia. Tapi kita harus jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ya, karena langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataan firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara itu tidak akan berlalu. Haleluya. Ya, firman Tuhan. Ya, di hati saudara yang penuh. Hati saudara yang penuh dengan firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Haleluya. Nah ya, harus kaya dengan firman Tuhan ya. Enggak tetap saudara bulan yang lalu ya masih satu. Nah, ini sudah bulan apa ini? Bulan Juli. Ya, jangan biarkan hati saudara tetap diisi dengan satu firman Tuhan. Padahal bulan Januari tadi ada satu. Nah sekarang bulan Juli harus sudah bertambah. Karena hati itu tempat menyimpan apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan terus di Alkitab. Atau di ini Alkitab elektronik ya. Atau di handphone saudara. Jangan biarkan terus ya firman Tuhan di situ. Pindahkan di hati. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, supaya semakin bertambah-tambah. Nah, pemuda-pemudi dengan firman Tuhan. Yuk kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Yuk saudara aktif supaya tidak mengantuk ya. Ayo aktif saudara, ini jam-jam istirahat saudara mungkin ya. Atau karena tidak melakukan sesuatu, akhirnya nanti dinina bobokkan ya. Makanya diingatkan selalu ya, catat, bawa catatan ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah jadi firman Tuhan saudara, nah sudah menuliskannya ya tentang kelenyapan dunia ini. Sudah dituliskannya, bahkan sudah disampaikan kepada kita. Nah ya, makanya kita jangan mencintai dunia ini tapi kita mencintai Tuhan. Amin. Tetapi hari Tuhan dikatakan akan tiba seperti pencuri. Lihat ya, sudah diberi gambaran tiba-tiba. Enggak ada satupun yang tahu. Bahkan dikatakan anak sendiri pun enggak tahu, yaitu Tuhan Yesus. Anaknya Bapa tidak tahu kapan kedatangannya. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Ya, haleluya. Nah kenapa saudara? Nah Tuhan katakan seperti itu supaya kita tetap berjaga-jaga. Amin. Iya kan? Nah bagaimana rumah saudara supaya tidak dimasuki pencuri? Tentu kan dijaga-jaga. Pintunya ditutup, jendelanya ditutup. Nah sebelum tidur diperhatikan dulu semuanya. Nah apakah sudah? Nah ini ya tertutup semuanya, sudah aman. Kalau sudah aman, nah pasti saudara bisa tidur. Nah ya kan? Kenapa saudara? Dikatakan pencuri itu datang tiba-tiba. Haleluya, kan gak diberitahu. Misalnya, Ekel nanti malam aku datang jam 12 malam ya. Aku mau ambil handphonemu, aku mau ambil ini laptopmu, aku mau ambil sepeda motormu. Gak ada pencuri seperti itu. Nah kalau misalnya pencuri seperti itu pasti, Ekel tadi pasti sudah memberitahukan. Ya kan, kepada orang tuanya. Dan orang tuanya nanti sudah nelpon apa? Polisi untuk berjaga-jaga. Jadi Yesus itu datang tiba-tiba.
Nah, nggak ada satupun yang tahu. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Haleluya. Nah, supaya kapan Yesus datang kita ikut saudara. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita hidup di dalam Tuhan, dalam kehendak Allah tadi. Kita tetap mengerjakan, bahkan tetap hidup di dalam kehendak Allah tadi. Jadi kita nggak pernah takut. Kapanpun Tuhan Yesus datang kita sudah siap. Kita nggak takut saudara, kita tidak terangkat, kita nggak takut, kita tidak khawatir, ya kita tidak ikut, ya kita tidak ikut terangkat, kita nggak khawatir, kita percaya. Haleluya, karena kita berjaga-jaga, karena hidup terus dalam kehendak Allah. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi biar semakin, kita mempersiapkan diri ya. Untuk itu kebenaran firman Tuhan disampaikan. Pada hari itu dikatakan ya, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, karena bumi ini bukan tempat kita selama-lamanya, tapi untuk sementara. Jadi dikatakan, diingatkan, dengar ya pemuda-pemudi. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya nggak didapati nanti saudara, ya karena sudah hancur lebur, nggak ditemui sedikit pun tanda-tanda daripada bumi ini, ya karena sudah ini saudara lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya, supaya nggak ikut saudara, nah ya tidak ikut. Nah, di dalam bumi yang hangus dengan nyala api tadi, yang hilang lenyap saudara. Nah ya, kita nggak ada di sana. Kenapa saudara? Kita hidup dalam kesucian dan kesalehan, hidup di dalam kehendak Allah. Haleluya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini akan terjadi ya. Untuk itu pemuda-pemudi, nah kita semuanya harus mempersiapkan diri ya. Hidup terus di dalam Tuhan saudara. Hidup terus dalam kehendak Allah ya. Hidup terus saudara mencari tahu apa kehendak Allah dalam hidup saudara. Dan hidup terus di dalamnya ya. Dikerjakannya terus menerus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah kita beralih saudara ke Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Apa yang harus kita lakukan lagi ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Haleluya. Siapa mau menanggalkan manusia lamanya? Katakan saya. Iya, kita harus menanggalkan ya. Jangan biarkan terus bercokol dalam hidup saudara. Nah ya, itu akan membuat saudara jauh daripada kehendak Allah. Ya, itu akan menghalangi saudara untuk hidup di dalam kehendak Allah ya. Akan menghalangi saudara untuk menyenangkan Tuhan. Ya, makanya Kolose ini mengingatkan, ayo karena itu matikanlah dalam dirimu. Jadi kita sendiri, saudara sendiri yang mematikan, bukan orang lain. Kalau orang lain nanti saudara bisa keberatan, bahkan marah. Ya, bahkan bisa ngajak bertarung, emangnya kamu siapa? Nah ya, makanya firman Tuhan berkata, ayo matikan, berarti kita sendiri. Haleluya, kita sendiri yang mengerjakannya ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, karena nah saudara sendiri yang tahu pasti apa-apa saja yang masih ada ya di dalam kehidupan saudara yang duniawi tersebut. Apa saja. Nah saudara pasti tahu ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau orang lain nanti melepaskan, nah saudara belum mau ya. Kalau saudara mau puji nama Tuhan bisa didoakan.
ya diadakan pelepasan. Tapi kalau saudara nggak mau, saudara marah, ditegur nanti, dinasihati belum siap. Oh enggak, aku bukan seperti itu kok. Nah karena belum siap saudara ya, dia belum siap untuk melepaskannya. Makanya firman Tuhan berkata, ayo matikan. Berarti diri saudara sendiri yang berusaha. Haleluya. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama, saudara jauhi saudara ya. Bisa itu terjadi karena keinginan-keinginan mata saudara ingin melihat. Makanya perhatikan apa yang saudara lihat. Ya disaring saudara, apa yang dilihat. Kalau itu tidak membangun, bahkan menjatuhkan saudara, lepaskan. Haleluya. Nah lepaskan daripada kehidupan saudara ya. Kemudian apa? Kenajisan, hal yang najis. Nah ya, saudara lepaskan. Kalau saudara lihat atau saudara inilah ya, ketahui, ayo itu lepaskan saudara. Haleluya. Jangan ya jatuh, kecemplung. Nah ke dalamnya saudara. Hawa nafsu saudara ya, keinginan, hasrat hati yang tidak bisa terbendung ya, tapi tidak di dalam kehendak Allah. Ya, hanya untuk apa saudara? Ya, untuk ini tadi, keinginan daging tadi. Nah seperti itu ya, hanya ingin memuaskan ini tadi, keinginan daging tadi, jadi itu harus dilepaskan. Haleluya. Kemudian apa? Nafsu jahat saudara ya, nggak suka. Nah ini apa ya, segala sesuatu yang jahat lah, yang nggak suka orang lain lebih berhasil, lebih daripada dirinya lah ya. Kemudian dan juga keserakaan ya, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini jadi dilepaskan daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya, segala sesuatu yang duniawi, saudara jangan malu kalau memang masih ada ini dalam hidup saudara ya. Jangan malu, ayo segera lepaskan saudara ya. Karena ini akan mengikat saudara, membuat jauh dari kehendak Allah. Akhirnya saudara kerjakan terus, kehendak Allah tidak saudara kerjakan. Ada kemauan, tapi karena masih ada mengikat, gak bisa. Karena gak akan ada saudara ya. Tidak ada ini kompromitan, gak ada pertemuan. Ya, hari ini hidup dalam terang, besok hidup dalam kegelapan, gak ada. Tidak seperti itu saudara. Kalau kita mau hidup dalam terang, ayo hidup di dalam terang. Haleluya. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan seterusnya. Haleluya. Nah ya, dimanapun saudara berada. Bukan hanya di dalam gereja ini. Kalau dalam gereja ini kan semuanya, nah baik-baik. Ya semuanya anak Tuhan. Ya, tapi di luar daripada gereja gimana? Masuk dalam komunitas. Nah ya, masuk dalam, nah ini ya, ada ini saudara ya, komunitas saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan saudara? Nah apakah tetap sebagai anak Tuhan? Harusnya iya. Haleluya. Nah ya, tidak kompromi saudara, tidak ikut cara-cara dunia. Kalaupun, nah saudara dalam komunitas tersebut enggak anak-anak Tuhan semuanya. Iya kan? Nah tetapi saudara bisa menjaga hidup saudara tetap hidup sebagai anak Tuhan. Haleluya. Karena dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Nah, oke, saudara itu dulu ya, sebelum dalam Tuhan. Ya, mungkin saudara melakukan yang tadi duniawi tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Nah, ya, keserakaan. Nah, itu sama dengan penyembahan berhala dulu sebelum dalam Tuhan saudara kerjakan. Tapi Tuhan ingatkan sekarang kamu sudah dalam Tuhan. Jangan dikerjakan lagi. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah ini saudara ya. Jadi siapa yang berada di dalam Kristus Yesus dia menjadi ciptaan baru. Jadi yang lama itu ini tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan itu yang lama, itu sudah berlalu. Haleluya, karena saudara sudah di dalam Kristus. Saudara bisa melepaskannya. Amin. Bisa saudara lepaskan. Kalaupun saudara aku sudah terikat dengan, nah ini tadi, ya dunia maya atau film-film porno, saudara film-film gak baik atau terikat kepada game. Nah kalau tidak mengerjakannya, nah gak nyaman, gak senang. Nah itu kan udah ikatan saudara. Tapi saudara bisa berkuasa melepaskan itu kalau saudara mau. Haleluya, bisa saudara punya kuasa untuk itu. Karena saudara sudah di dalam Kristus. Tapi kalau saudara tidak di dalam Kristus, iya itu mengikatmu terus. Ya, bisa mengikatmu terus. Tapi setelah dalam Kristus,
Nah saudara menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Saudara bisa melepaskannya. Haleluya. Dan Tuhan memberikan kuasa bagi saudara di dalam nama Yesus ya. Nah makanya dikatakan tapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Tapi saling menguatkan, saling meneguhkan. Haleluya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya ya, nggak saling mendustai, nggak saling menipu, nggak saling membohong, nggak saling mengintimidasi satu dengan lainnya ya, tapi biarlah anak-anak Tuhan saling mengenal, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Nah semuanya diharapkan bisa melayani, apalagi saudara sudah pelayan. Nah saudara bisa melayani yang lebih, nah menurut saudara mungkin lebih rohaninya di bawah saudara. Nah saudara bisa kuatkan, teguhkan, atau sesama anak-anak Tuhan. Kalau dia malas, kalau dia berdali-dali, jangan biarkan begitu saja saudara ya. Yuk bawakan dalam doa, ingatkan dia, berikan firman Tuhan untuk menguatkan, mengokohkan dia untuk hidup dalam Tuhan. Haleluya. Nah itu saudara ya, kerja kita ya, haleluya. Nah ya saya bacakan Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita ya. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan. Lihat dulu, perhatikan dulu kiri kanannya. Ada senyum enggak di wajahnya? Katakan dulu, ada senyum di wajahmu. Coba dulu, haleluya. Ada enggak senyumnya? Atau ngantuknya enggak ada? Atau matanya lagi ini merem? Ada senyum ya, haleluya. Karena firman Tuhan berkata mari kita saling memperhatikan. Amin. Perhatikan ya, wilayah timur, wilayah barat, utara, selatan, ayo diperhatikan. Makanya saudara ya saling mengenal satu dengan yang lainnya. Haleluya. Karena kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Makanya dikatakan saling memperhatikan. Kalau hidup kita untuk diri kita sendiri, firman Tuhan ini enggak perlu dituliskan. Untuk apa ya? Dikatakan ayo kita saling memperhatikan. Loh kalau hidup kita untuk diri kita sendiri, untuk apa kita memperhatikan yang lain? Ya, tapi kehendak Tuhan bukan seperti itu. Haleluya. Tuhan berkata marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, memotivasi. Ya, dalam apa saudara? Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Jadi mendorong dalam kasih, bukan mendorong supaya dia saudara ini ya terjerembab atau jatuh, tidak ya. Tapi mendorongnya dalam kasih, ayo kamu bisa. Nah ya, Tuhan Yesus menyertaimu, Tuhan Yesus menyanggupkanmu, Tuhan Yesus itu setia loh, firman Tuhan itu ya amin. Janji-janji Tuhan pasti digenapi, ayo terus berjalan dalam Tuhan, ayo setia, ayo bertumbuh, ayo. Nah melakukan pelayanan dalam gereja Tuhan. Nah ya itu semuanya saudara ini tadi ya, yaitu saling memperhatikan. Amin. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian ayat ini tadi Ibrani 10 ayat 25 ya. Gak usah dituliskan di layar. Semua sudah tahu ya? Ibrani 10 ayat 25 tahu kan? Tanya dulu kiri kanannya, tahu gak kamu apa isi Ibrani 10 ayat 25? Tahu nggak? Tahu? Itu sering disampaikan ya dalam pengumuman juga. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Nah itu isinya. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan itu diingatkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pemuda-pemudi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, pemuda-pemudi remaja. Makanya ingatkan saudara ya, di kelompok-kelompok sel saudara atau di wilayah masing-masing saling mengingatkan. Kalau enggak kita saling mengingatkan siapa lagi? Kan enggak mungkin orang luar sana yang enggak kenal saudara ya. Yang tidak mengenal saudara lalu dia berkata ayo kamu setia ikut Tuhan ya. Gak ada seperti itu. Dia aja gak kenal Tuhan ya. Dia saja gak kenal saudara. Masa dia mengingatkan. Jadi kita lah ini sesama anak Tuhan. Haleluya. Sesama anggota tubuh Kristus. Yuk jujur ya saya bertanya. Siapa dari antara saudara yang di dalam ruangan ini
di pemuda-pemudi lah ya. Ada yang tidak, ada yang belum dikenalnya. Coba angkat tangan tinggi-tinggi yang belum dikenalnya. Atau lihat dulu kiri kanan, depan belakang. Sudah kenal semua? Yuk jujur. Ada yang belum dikenal, belum tahu namanya, belum tahu itunya. Ada? Ada. Kalau ada silakan temuin. Ayo temui. Yuk, ayo ditemui saudara. Ya. Oke, sudah? Yang lain sudah? Udah tahu semua ya? Nanti saya tanya lu, jangan malu-malu yuk. Yuk, sudah kenal semuanya? Supaya saling memperhatikan. Sudah, jangan malu-malu. Stani jangan malu-malu. Udah kenal enggak Stani? Sudah kenal semua ya? Sudah, oke. Yang dari depan ini siapa ini? Abang baju apa ini bajunya? Itu apa, siapa? Siapa? Yuk sebutkan dulu, nggak apa-apa. Yuk sebutkan, siapa namanya? Hah? Iya, kemudian sebelahnya? Nah, ayo kenalan. Ayo Stani kenalan. Nanti di luar sana sama anak Tuhan. Tubuh Kristus kok nggak kenal. Ayo Stani, ayo. Mari silakan. Tadi aja Kak Masita ini kok. Johanna mana? Siapa yang belum kenal? Yuk. Mau kenalan? Yuk, ya. Oke, puji nama Tuhan. Tinggal Ekel aja ya. Kemudian ini yang di belakang ini. Setelah Ekel siapa Stani? Ayo, sekalian aja semua yang belum kenal. Yuk, ayo. Nanti kita buat games ya, menuliskan nama-nama setiap pemuda-pemudi. Siapa yang paling banyak, yang paling lengkap itu yang menjadi juara. Kan? Yuk, Johanna udah kenal semua ya? Sudah Johanna. Ayo Johanna yuk, biar nanti ini bisa didoakan. Nanti kalau Johanna berdoa, itu loh Tuhan yang begini loh. Kan lebih baik lagi didoakan disebutkan namanya. Ayo. Tentu Econ udah kenal ya, karena dia sangat terkenal kan. Ya. Kemudian sebelah Econ siapa? Sebelah Econ. Ekel. Ini yang baju warna hitam siapa? Baju hitam siapa namanya? Ayo. Ya udah kenalan aja kan udah dekat, tinggal berapa langkah kok. Ayo Johanna, siapa Johanna? Siapa namanya? Sebutkan namamu Yeski. Namamu siapa? Oke, Yeski ya. Kemudian di belakang si Yeski siapa? Yorwen ya. Sebelahnya siapa? Sebelahnya siapa si Yoga. Kemudian di belakang si Yoga siapa? Satrio. Sebelahnya Satrio? Aldo. Ya. Oke, puji Tuhan. Nanti kita buat games ya. Kita buat games menuliskan nama, kemudian ininya ya. TTL, tempat dan tanggal lahir, kemudian di kelompok sel mana dan di wilayah mana. Siapa yang paling banyak dan paling lengkap, itu nanti yang menjadi juara. Iya, supaya kita genapi firman Tuhan. Masa kita masih, makanya ini enggak banyak-banyak ini ya. Maksud enggak penuh-penuh ini. Ya terisi kursi, karena kita sebegini aja belum saling mengenal ya. Biar kita saling mengenal, haleluya. Nah supaya kita bisa saling memperhatikan ya. Saling memperhatikan. Dan ini ya, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kemudian ayat 25-nya tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi biarlah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan, hari Tuhan sudah mendekat ya. Untuk itu anak-anak Tuhan tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi biar semakin giat melakukannya. Puji nama Tuhan ya. Jadi yuk buang semuanya saudara ya. Yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya ya. Jangan ada lagi kata-kata kotor ya. Haleluya. Walaupun marah saudara ya. Jangan lagi keluar kata-kata hewan. Ya. Kita mendengarnya saja saudara sudah gimana ya. Sudah enggak nyaman, sudah enggak damai. Nah apalagi kita menyebutkannya. Nah ya itu tidak ada lagi ya. Jadi itu dibuang semuanya. Siapa yang membuangnya? Kita sendiri. Amin. Ya saudara sendiri ya membuangnya. Meninggalkannya saudara. Menanggalkannya dari kehidupan saudara. Dan penuhilah hidup saudara dengan firman Tuhan dan juga dengan buah-buah Roh Kudus. Haleluya. Yuk Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. 1, 2 ya.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Tuhan menyanggupkan ya setiap pemuda pun remaja tuh supaya tidak serupa dengan dunia ini, tapi berani tampil beda dengan dunia. Haleluya. Ya, oke, makan minumnya bisa sama, tetapi gaya hidupnya, ya gaya hidupnya tentu berbeda, pola pikirnya tentu berubah, saudara. Perkataannya pasti berubah, tidak serupa dengan dunia. Haleluya. Nah, dimanapun saudara berada, di tempat pekerjaan, di tempat, nah ini saudara ya, studi saudara harus berbeda, jangan serupa saudara. Haleluya. Nah ya. Nah, saudara harus membedakan diri, harus berani tampil beda, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya harus berubah saudara, makanya pemikirannya diperbarui. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Hanya dengan kuasa firman Tuhan saudara bisa dibaharui. Kalau tidak ada kekuatan, gak ada kesanggupan. Ya, nanti saudara tetap nanti terbawa arus dunia ini. Makanya isi hidupmu dengan firman Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Luar biasa. Nah ya, jadi semakin bertumbuh saudara, ya semakin mengerti apa yang baik. Mungkin nah saat ini saudara sudah tahu itu apa-apa saja yang baik, ya. Kemudian nanti saudara akan bertumbuh lagi. Nah ya, akan bertumbuh lagi saudara, yaitu yang berkenan kepada Allah. Saudara pun mencari apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ada pertumbuhan, makanya ada perubahan dalam hidup saudara. Enggak seperti itu saja. Ya semakin disiplin saudara. Ibadah kita jam 6, semakin disiplin. Yuk saudara menghargakannya ya. Anak-anak Tuhan yuk berusaha saudara untuk melakukan firman Tuhan ya. Untuk tiba sebelum jam 6. Haleluya. Nah ya, jadi saudara akan bisa membedakan mana itu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dibawa saudara ke dalam pertumbuhan ya secara rohani dalam hidup saudara. Haleluya. Yang terakhir yuk Efesus 5:17. 1-2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi orang yang pintar itu saudara mengusahakan. Ya, mengusahakan. Jadi ada usahanya. Ada yang dikerjakan dilakukannya ya supaya dia bisa mengerti kehendak Allah. Dia berusaha. Berarti dia pintar. Makanya dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, jangan bodoh saudara, jangan anggap remeh. Ya. Tetapi dikatakan ayo usahakan, berarti pintar. Tuhan mau kita pintar. Haleluya. Ada usaha kita. Ya, ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi tanpa usaha saudara nggak akan mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi harus ada usahanya. Harus ada usaha, ada kemauan, ada keinginan, kerinduan Tuhan. Aku ingin tahu apa yang kehendak-Mu dalam kehidupanku. Haleluya. Makanya Tuhan akan menyatakannya di dalam kehidupan saudara. Jadi Tuhan mengingatkan, ayo pemuda-pemudinya Tuhan jangan bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah ya, supaya menggenapi firman Tuhan. Karena orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, nah itu saudara, jalan-jalan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita ya. Supaya kita memperoleh hidup selama-lamanya. Biarlah pemuda-pemudi Tuhan berusaha ya untuk mencari kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam hidupnya dan selalu berusaha saudara, tidak menyerah begitu saja ya, tapi dia berusaha terus bahkan mengerjakannya supaya dia tahu itu kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya sehingga dia memperoleh hidup selama-lamanya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini sangat tentu memberkati saudara yang memperlengkapi ya. Mari saudara dengarkan hari ini, saudara sudah mendengarkannya, mari saudara kerjakan dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi rindu akan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya.
lebih dalam lagi rindukan. Satu hal yang berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bahagiamu Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau lebih lagi Engkau Tuhan. Kami bukakan hati kepadamu. Sana. Satu hal yang kami rindukan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kita mengangkat hati kita dan tangan kita. Kita bukakan hati, kita nyatakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Segenap hati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari kita nyatakan segenap hati kita. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Nyatakan dari hatimu paling dalam. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Inilah kerinduan dari selalu setiap umat berada di dekat-Mu. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dengan segenap hati, Amin Tuhan. dengan segenap jiwa, Oh, syukur bagimu Tuhan. menanti di hadirat-Mu. Oh, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu
nyatakan dari hatimu paling dalam. Lebih dalam lagi, mari pemudi. Mari nyatakan segenap hatimu. Lebih dalam lagi, dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu Tuhan. Hidup di dalammu, berjalan bersamamu Tuhan. Itu kerinduan kami. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa yang baik sorga. Kami sudah nyatakan Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Betapa kami rindu akan Engkau. Amin. Betapa kami cintakan Engkau Tuhan. Amin. Mengenalmu lebih lagi. Hidup di dalammu lebih lagi. Berjalan bersamamu Tuhan. Mencari kehendak-Mu apa yang Kau mau Tuhan. Untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Untuk menyenangkan Engkau. Amin. Biar setiap pemuda-pemudi ini mengenal-Mu lebih lagi. Pribadi-Mu nyatalah dalam hidup mereka. Amin. Membuat mereka Tuhan semakin memberikan hidupnya kepadamu. Membuat mereka semakin melekat kepadamu Tuhan. Amin. Semakin terhubung dengan Engkau tiap-tiap hari. Mereka menanti-nantikan Engkau Tuhan. Mereka mendambakan Engkau. Mereka Tuhan Yesus menginginkan Engkau dalam segala Amin. kehidupan mereka. Mencari wajah-Mu Tuhan. Bertemu dengan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pemuda dan remaja ini memperlengkapi kehidupannya dengan kehendak-Mu, dengan kebenaran-Mu. Amin. Mereka kaya dengan kebenaran-Mu Tuhan. Jadilah mereka berusaha. Ada usaha yang mereka kerjakan, lakukan. Mereka tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja. Amin. Tapi mereka pergunakan Tuhan untuk mencari kehendak-Mu. Berusaha Tuhan untuk mencari kehendak-Mu. Dan hidup di dalamnya. Jadilah bagi setiap pemuda dan remaja Amin. dalam nama Yesus. Dalam Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, roh jahat setan penipu, kegelapan, roh duniawi, tipu daya setan, tipu daya dunia yang ditinggalkan. Setiap pemuda dan remaja di dalam Amin. nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, Roh Kudus yang luar biasa bekerja terus dalam kehidupan mereka. Amin. Mimpin bawa mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Jadilah Tuhan, Amin. dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk pemuda dan remaja. Hari ini luar biasa ya, puji nama Tuhan. Oke, banyak kegiatan atau ada suatu hal. Nah, plan-plan Tuhan yang harus kerjakan. Ya, mungkin mereka sudah berusaha saudara ya, tapi ternyata mereka belum bisa masuknya sehingga mereka nggak datang hari ini ya. Tapi satu hal, yuk pemuda remaja yang datang hari ini tetap setia ya. Haleluya. Yuk katakan dulu kepada kiri kanannya, mari kita setia terus untuk mengikut Tuhan. Sampai kepada kesudahan. Ayo sukacita lah menyatakannya. Yuk mana senyummu? Haleluya, puji nama Tuhan.
Nah ya, jadi terus saudara, nah setia ya untuk mengikut Tuhan. Saudara tahu ibadah pemuda pun remaja ini setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu ya. Jam berapa? Jam 6 sore ya. Supaya kita mulai jam 6 sore tentu pemuda pun remaja mengaturkan waktunya ya. Supaya bisa hadir sebelum jam 6. Kalau sudah hadir, nah naik aja langsung ke atas saudara ya. Supaya kita mulai bersama-sama. Untuk itu pemuda pun remaja ambil bagian lah ya di ibadah pemuda pun remaja ini. Mari dibawakan dalam doa ya. Saya sangat percaya, kami sangat percaya setiap pemuda pun remaja ini pasti berdoa tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Haleluya. Nah doakan ya, makanya tadi kan nah diusahakan untuk saling mengenal supaya saling memperhatikan ya dengan cara bagaimana salah satu itu saling mendoakan. Bawakan di dalam doa, sebutkan namanya satu persatu ya. Nah seperti yang sudah sering disampaikan Bapak Gembala, topik doa saya itu berdoa untuk pemuda pun remaja. Makanya saya kenal semua pemuda pun remaja ya. Karena tiap-tiap hari saya sebutkan namanya satu persatu. Baik yang setia maupun tidak saudara. Yang datang muda-mudi ataupun tidak saya sebutkan ya. Saya nanti akan mengalir. Misalnya dari utara dulu baru mengalir ke timur, mengalir nanti ke selatan dan ke barat. Atau nanti dari timur dulu mengalir ya makanya. Nah saya sebutkan satu persatu saudara ya. Jadi saya bawakan saudara semuanya dalam doa. Nah tiap-tiap hari. Jadi begitu juga pemuda-pemuda remaja ayo. Nah didoakan ya. Mari berdoa saudara, doakan satu persatu ya. Saling memperhatikan, saling menguatkan dan meneguhkan. Haleluya pemuda-pemudi. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi hadirlah nah Sabtu depan jam 6 sore ya. Diusahakan, nah ada jiwa-jiwa yang gak datang. Nah mari saudara dikerjakan ya supaya bisa datang sehingga bertambah-tambah lagi untuk datang beribadah nah kepada Tuhan supaya digenapi firman Tuhan. Jangan lupa Ibrani 10 ayat 25, tidak ada pemuda-pemuda remaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah tapi saling menasihati, berarti saling mengingatkan ya. Dan nah ya saling menasihati ya dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi hari Tuhan itu semakin mendekat, jadi datang setiap Sabtu ya. Besok saudara ibadah Minggu Raya, yaitu ibadah Minggu Raya pagi kita masuk jam berapa? Jam 8, hadir sebelum jam 8 ya. Kemudian ibadah Minggu sore, jam 5 sore, hadirlah sebelum jam 5 sore. Nah ajak teman-temannya, bawa teman-temannya ya, sahabatnya atau jiwa-jiwa yang sudah pernah dibawa saudara, dibawa kembali untuk datang beribadah ya. Itu adalah satu, nah ini ya bagian daripada setiap anak-anak Tuhan ya. Firman Tuhan digenapi, saling memperhatikan terus menerus sudah kita kerjakan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Nah untuk itu nah diusahakan ya setiap pemuda-pemuda remaja bisa mengerjakan penginjilan dan perkunjungannya. Nah dikerjakan bersama-sama di wilayah ya. Nah, supaya bisa dijangkau nah semua pemuda-pemuda remaja, terlebih lagi pemuda-pemuda remaja yang sudah pernah datang atau jojo baru atau sudah lama tidak datang ya. Haleluya. Kita percaya saudara kita pasti berkemenangan. Haleluya. Nah kalaupun sudah kita kunjungi, kita sudah layani, kita sudah doakan, dia juga belum datang. Tapi kita tetap percaya, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Bagian Tuhan akan Tuhan lakukan. Ya, kita tahu saudara, nah kemenangan itu pasti menjadi milik kita. Puji nama Tuhan lah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai di sini pengumuman. Kita akan bawa persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita. Mari dengan segera pelayan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nanti selesai ini masuk dalam kelompok wilayah sebentar ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur bagimu Bapa. Setia, ajaib dan luar biasa. Bagi setiap kami, khususnya bagi setiap pemuda pun remaja ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik disertai dengan syukur kami. Baik itu persembahan pertama ataupun persembahan kedua Tuhan, di dalam nama Yesus ucapan syukur kami. Dan kami juga bawa seluruh persembahan-persembahan ke rumah Tuhan. Berkati segenap persembahan ini. Berkatilah setiap pemuda pun remaja ini Tuhan. Berkati hidup mereka. Amen. Berkemenangan berhasil Tuhan di dalam nama Yesus. Jadilah atas setiap mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang bersuka cita untuk membawa persembahan kita yang terbaik. Bersama-sama kita berkata. Amin. Haleluya.
Kita puji nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk dibesarkan, ditinggikan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Mari semuanya bangkit berdiri. Yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah nama Tuhan ajaib dan luar biasa. Amin. Yang sudah memberkati ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan. Amin. Pujian dan musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan Amin. Yesus. Biarlah berkenan dan menyenangkan Engkau dan terus Amin. memulihkan kami Tuhan. Agar kami bisa Tuhan Yesus bahkan mau memberikan pujian penyembahan yang lebih baik lagi dalam roh dan Amin. kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bahkan sudah diterima oleh Amin. pemuda-pemuda remaja nih. Roh Kudus meteraikanlah firman Tuhan itu menjadi milik setiap pemuda remaja. Bahkan mereka mengerjakan, melakukannya dalam Amin. hidup mereka Tuhan. Mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Dalam Amin. nama Yesus. Terima Dalam kasih nama Yesus. Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemuda remaja. Bahkan setiap umat Tuhan sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini. Apa yang mereka kerjakan, lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Terpujilah nama Tuhan dan besok hari kami akan datang ibadah. Lagi Tuhan, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh kerinduan di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami sangat percaya Tuhan Sabtu depan luar biasalah ibadah pemuda remaja nih berkemenangan Amin. Tuhan. Haleluya. Pemuda remaja akan datang beribadah kepadamu, semuanya akan berusaha bahkan ada jiwa-jiwa baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dan sebentar nanti kami akan pulang. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusirkan segala perjalanan setan kegelapan, mau celaka, pengganggu, Dalam nama pengacau, Yesus. pencuri, perampok, manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus, kecerobohan-cerobohan berkendaraan kami usirkan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga dan berkati nanti Tuhan untuk fellowship di setiap wilayah. Amen. Agar mereka saling mengenal, saling menguatkan, meneguhkan, bahkan Amen. saling mendoakan. Mereka pergunakan waktu-waktu yang ada dalam nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami terima berkat daripadamu, mari pemuda-pemudi. Remaja angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan.
memberkati.